pauliu riamu asalomoni rohamu jupango biru asli akana sere maroha nama ini dadosa oditi usasude oditi usasude damini di batana sumurung sian saluhut naroha imana mengeramoti hati-hati do pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom memanginang, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam jumpa, salam sehat, salam sukacita di dalam Tuhan. Di DPO maringanan totong ma di bagasan pangaramotion itu hatta jala totok kita kamanginang masih tangyangan asang giat teruli asini roha hita dia dupan di Tuhatta dala tatangi homa hatan itu hatta di minggu sadarion 5 Musa 70 ayat 10 sada 1 14 ai patikon nahutonahoni tuho sadarion dang masok kalhudi ho manang maholaku dada di banua gijang hatai ubahen pola ikut dohonommu ise ulaning sikak nami manaik tu banua gijang asa mangalap sadihami dohot patu bege hossa tuhami asa ulahonon nami nian jala dada di baribani laut hatai ubahe pola ikut dohonommu ise ulaning sikak nami tari par laut mangalap sadihami dohot patu bege hossa asa ulahonon nami nian ai masai donok do hatai diho di bagasan pamangammu tahe dohot di bagasan roham asa ulahonomui. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita berjumpa dengan sebuah kisah perjalanan umat Israel di mana Musa memesankan ya sebuah perintah yang wajib mereka lakukan dalam perjalanan menuju tanah Kanaan ya, tepatnya di Sitim di sebelah timur Sungai Yordan. Musa menyampaikan firman ini kepada umat Tuhan, yaitu umat Israel. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang hidup saat ini yang percaya kepada Yesus Kristus, apa yang boleh kita hidupi dari firman hari ini Bapak Ibu. Yang pertama kamanginang ini perihal patik, yaitu perintah, ya, yaitu firman. Ini yang harus kita hidupi dan harus kita lakukan. Dia tidak jauh, ya, dia tidak masuk kalhu, ya, berat, tetapi dia ada di dalam hati dan dia ada di dalam mulut untuk kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak perlu mengutus utusan ke sorga untuk ya mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu ke sorga, kita tidak perlu naik ke tempat yang begitu tinggi untuk mendengar dan mengetahui apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan juga Musa berkata, dia tidak ada di seberang laut, ya, bukan di seberang laut, bukan di sorga. Kita tidak perlu melakukan journey to the west seperti film ya yang mungkin sudah kita tonton untuk mencari, mendengar dan mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi firman itu ada di dalam mulut dan di dalam hati kita. Nah, apa yang dimaksud dengan firman itu ada di dalam mulutmu dan di dalam hatimu? Yang pertama sekali Bapak Ibu Saudara-saudara, firman itu ada di bagasan pamangata.
yang artinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberitakan firman itu. Maka ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika engkau mendengar khotbah dari firman Tuhan, ketika engkau mendengar nasihat dari firman Tuhan, camkan itu, ingat itu, dan kabarkan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, kepada keluargamu, kepada tetanggamu, kepada anak-anakmu, secara khusus kepada generasi muda, anak-anak yang telah dititipkan oleh Tuhan bagi kita. Firman itu ada di dalam hatimu. Apa maksudnya, Bapak Ibu Saudara-saudara? Ketika engkau melakukan sesuatu dan engkau tahu itu salah, dan jika engkau sadar itu salah dan ingin memperbaiki, itu artinya Tuhan mengingatkan kita agar kita berlaku sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, maka jika dikatakan firman itu di dalam hatimu, mari agar kita menerapkan, melakukan, mengingat, dan menghidupi firman yang telah kita terima dalam kehidupan kita. Demikian halnya Bapak Ibu Saudara-saudara apa yang disuarakan oleh epistel di minggu hari ini, di mana Paulus mengucap syukur atas informasi yang didengarkan oleh Paulus dari Epafras tentang perihal iman dan kelakuan jemaat di Kolose. Paulus mendengar informasi bahwasanya jemaat di Kolose imannya bertumbuh kepada Kristus, imannya bertumbuh di dalam Kristus, dan kasih mereka yang sungguh luar biasa dalam mengasihi para orang-orang kudus. Nah, itu artinya jemaat Kolose menerima Injil dan menghidupi Injil itu dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Demikian halnya Bapak Ibu Saudara-saudara, satu hari ini kita yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana dikatakan oleh Yakobus, maka jadilah kita pelaku-pelaku firman Tuhan. Agar kita jangan membodohi diri sendiri ketika kita hanya mendengar dan mendengar dan mendengar. Firman itu tidak sulit, tidak berat. Dia ada di dalam mulut kita dan dia ada di dalam hati kita. Maka mari kita Bapak Ibu Saudara-saudara berusaha sekali lagi, mari berusahalah untuk melakukan firman Tuhan dalam hidupmu. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Hidup ini tidak ada yang sempurna, manusia tidak ada yang sempurna di hadapan Allah. Tetapi ketidaksempurnaan kita harusnya menjadi titik balik dan menjadi dasar kita untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dibayani dihamu akamanami nanami nahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Mari kita beriman teguh, percaya, yakin betul kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Firman itu telah hadir di tengah-tengah kita. Itulah kekhususan kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Firman itu tidak jauh di sorga, tidak jauh di seberang laut, tetapi firman itu telah menjadi daging dan bersama-sama diam dengan kita. Maka imanilah Tuhan kita Yesus Kristus, berimanlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Haporsiaima Tuhan Yesus, asameluaho jalahanguluhon haporsiomi. Ay songon na ni do ni si Jakobus haporsioni pe songon ni do moloso adong pangulaw na do son namate do yanggo hadiriona. Maka Tuhan menginginkan kita satu hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, saya dan saudara-saudara dimanapun berada, untuk menjadi pelaku firman Tuhan dan memberitakan Injil Kristus ke seluruh dunia di tengah-tengah kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhanlah yang memberimu penghiburan, nama rukil, nama sitaoron. Firman Tuhan jugalah yang memberikanmu kesembuhan. Dan firman Tuhan jugalah yang mengingatkanmu untuk senantiasa bersyukur dimanapun kita berada. Di pasu-pasu Tuhan imaha muhamanginang, diramoti jala diperrohaiha musaluhuna. Tedehoma buku de nomor 425 ayat sada doho ayat 7. Ramangan deho kita amangin. Dongani au Tuhan, sondangi roh hati, pangiring
ulaonmu ai inalo mohon mi urupi rohati hosi apulia sai pargogoi maam tarujunau totong di bain portibion ajari au maniru Tuhanku si pangolu rikot nai boto oku pasal ton pikiranmu hodo nama ngapuli au sai pargogon Diberbadiai dibatasi perdamai mahmu gabe sundenggan jala diramoti marohan ang pikiran muna. Ia soha surahan sah rodi haroron itu hatta Jesus Kristus sipaluai. Amin.